Halo teman-teman, welcome to DID, Dark Eyes Dimension. Oke, jadi ini adalah video pertama kami di channel ini. Di video pertama ini kami bakal ngebahas tentang Alexander the Great, seorang penakluk, seorang pemimpin, dan seorang ahli militer legendaris dalam sejarah umat manusia. Oke, jadi di video pertama ini kami bakal ngebahas tentang Alexander the Great mulai dari kelahiran, kenaikan takhta hingga kematiannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Alexander Agung adalah penguasa Makedonia kuno dan merupakan salah satu ahli siasat militer terbesar dalam sejarah. Dia merupakan Raja Makedonia dan Persia, pendidikan kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia kuno. Dia mempunyai karisma dan kejamnya haus kekuasaan dan diplomatis akan haus darah. Alexander mengajarkan kesetiaan seperti itu pada anak buahnya, sehingga mereka akan mengikutinya kemana saja, bahkan jika perlu mereka pun berani mati dalam prosesnya. Meskipun Alexander the Great atau Alexander Agung meninggal sebelum mewujudkan impiannya untuk menyatukan dunia baru, akan tetapi pengaruhnya terhadap budaya Yunani dan Asia begitu mendalam sehingga membuat zaman sejarah baru, yaitu periode Helenistik. Alexander the Great juga dikenal sebagai Alexander III. Ia lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Alexander the Great terlahir sebagai seorang putra kerajaan Makedonia. Ayahnya bernama Philip II dan ibunya adalah istri keempat yang bernama Olympias. Olympias ini sendiri merupakan putri Raja Neoptolemus dari Epirus. Meskipun Olympias ini istri keempat, tapi dia adalah istri utama dari Philip II. Kenapa? Karena dia melahirkan seorang putra yang di masa depan akan menjadi ahli waris yang sangat berpengaruh di dunia pada masa itu. Menurut legenda, ayahnya tidak lain adalah Zeus. Siapa yang tidak kenal Zeus? Yang merupakan penguasa Dewa Yunani. Tapi berita ini bisa disebut sebagai hoax karena kebenarannya masih sangat diragukan. Yang jelas, Alexander the Great merupakan seorang putra dari Philip II yang diakui dalam sejarah dan Bible. Philip II adalah seorang militer yang mengesankan dengan haknya sendiri, yang mengubah Makedonia yang merupakan sebuah wilayah di bagian utara semenanjung Yunani menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, dan dia berfantasi tentang menaklukkan kekaisaran Persia yang sangat besar. Alexander the Great atau Alexander Agung adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno dari Makedonia. Pada usia 20 tahun, ia meneruskan takhta ayahnya, Philippus II dari Makedonia, yang tewas dibunuh pada pernikahan Cleopatra dari Makedonia pada bulan Oktober 336 sebelum Masehi. Dimulai tidak lama setelah kematian ayahnya, Alexander menghabiskan sebagian besar waktu untuk ke Asia Barat dan Mesir, Asia Tengah dan Asia Selatan. Pada usia 30 tahun, dirinya telah berhasil membentuk salah satu kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Wilayahnya terbentang dari Balkan di barat sampai ke India di timur. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan terkenal luas sebagai salah satu komandan militer tersukses dalam sejarah. Hingga usianya yang ke-16 tahun, Alexander itu sempat dididik oleh filsuf ternama yang bernama Aristoteles dari Yunani. Pada tahun 335 sebelum Masehi, tak lama setelah ia diangkat menjadi raja atas Makedonia, ia melancarkan kampanye militer di Balkan dan menegaskan kembali kendali atas Trakia dan Liria sebelum membawa pasukannya menyerbu kota Thebes yang kemudian hancur dalam pertempuran. Alexander kemudian dianugerahi jabatan jenderal atas seluruh Yunani dan menggunakan otoritasnya untuk menyukseskan proyek Panhellenik yang dirancang oleh ayahnya. Ia mengambil kendali kepemimpinan atas seluruh orang Yunani dalam upaya mereka menaklukkan Persia. Pada tahun 334 sebelum Masehi, ia menginvasi kekaisaran Persia Achaemenida dan memulai sejumlah kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun. Selepas penaklukannya atas Anatolia, Alexander memperlemah Achaemenida dalam serangkaian pertempuran, termasuk pertempuran di Issos dan Gaugamela. Ia kemudian berhasil menggulingkan Darius II dan menaklukkan kekaisaran Achaemenida secara keseluruhan. Setelah jatuhnya Persia, kekaisaran Makedonia menguasai petak wilayah yang sangat luas antara Laut Adriatik dan Sungai Indus. Alexander mempunyai misi ingin mencapai
ujung-ujung dari dunia dan laut luar yang besar. Ia pun menginvasi India pada tahun 326 sebelum Masehi dan menggapai kemenangan penting atas Porus, seorang raja India kuno dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai Punjab pada pertempuran Hizdaspes. Karena permintaan para pasukannya yang rindu akan kampung halaman mereka, ia pun kembali ke sungai Ganges dan kemudian meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi di Babylon, sebuah kota Mesopotamia yang sebelumnya direncanakan oleh Alexander sendiri akan menjadi ibu kota dari kekaisarannya. Kematian Alexander meninggalkan sejumlah rencana penting dan kampanye dagang yang tidak terlaksana, yang bila dirinya masih hidup akan dimulai dengan invasi Yunani atas Arabia. Dalam beberapa tahun setelah kematiannya, sejumlah perang sipil pecah di berbagai daerah di Kekaisaran Makedonia, yang pada akhirnya berujung pada disintegrasi di tangan para Diadochoi. Dengan kematian tersebut, menandai dimulainya periode Helenistik. Warisan Alexander sendiri mencakup pembauran budaya serta sinkretisme yang ditimbulkan oleh penaklukan yang dilakukan olehnya, seperti budaya Yunani dan Yudaisme Helenistik. Dia mendirikan lebih dari 20 kota yang memakai namanya, dengan yang paling menonjol dan yang paling terkenal adalah kota Alexandria di Mesir. Penyebaran budaya Yunani yang ditimbulkan dari ekspansi koloni Yunani oleh Alexander menimbulkan dominasi luar biasa peradaban Helenistik yang pengaruhnya mencapai timur jauh dari anak benua India. Periode Helenistik berkembang melalui Kekaisaran Romawi menjadi budaya barat modern. Bahasa Yunani menjadi lingua franca wilayah tersebut dan merupakan bahasa utama. Kekaisaran Bizantium sampai runtuhnya pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Komunitas berbahasa Yunani di bagian tengah dan timur jauh Anatolia bertahan hingga genosida terhadap etnis Yunani oleh bangsa Turki pada tahun 1910-an dan awal 1920-an, serta pertukaran populasi Yunani menjadi populasi Turki pada pertengahan 1920-an. Alexander menjadi legendaris sebagai pahlawan klasik yang dianggap memiliki sejumlah karakteristik yang serupa dengan Achilles. Ia dicatut atau disebutkan dalam berbagai tradisi historical dan mitos dalam budaya Yunani serta budaya dan Yunani. Capaian militernya dan keberhasilannya yang berulang-ulang dalam berbagai pertempuran dianggap belum pernah diperoleh oleh orang lain sebelumnya. Itulah yang membuat Alexander menjadi tolak ukur perbandingan oleh banyak pemimpin militer, dan taktik-taktik Alexander sampai sekarang terus menjadi subjek studi yang signifikan di akademisi militer di seluruh dunia. Di masa anak-anak atau pada usia awal, Alexander diasuh oleh perawatnya yang bernama Lenike, saudari Cletus si Hitam, calon sahabat dan jenderal Alexander pada masa depan. Pada masa anak-anak, Alexander belajar pada Leonidas yang disiplin, seorang kerabat ibunya. Alexander juga berguru pada Limachos. Alexander dibesarkan sebagai bangsawan muda Makedonia. Dia belajar membaca, bermain lira, bertarung, hingga berburu. Ketika Alexander berusia 10 tahun, seorang pedagang kuda dari Thessalia menawarkan seekor kuda pada Philippus. Kuda tersebut diberi harga senilai 13 talent. Kuda itu tidak mau ditunggangi oleh siapapun dan Philippus memerintahkannya untuk dibawa pergi. Akan tetapi Alexander berkata bahwa rasa takut kuda itu adalah bayangannya atau bayangan sendiri dan meminta kesempatan untuk menunggangi kuda tersebut. Alexander berhasil melakukannya. Menurut Plutarchus, Philippus yang merasa sangat senang melihat keberanian dan ambisi Alexander langsung mencium putranya itu dan menyatakan, "Putraku, kau harus menemukan kerajaan yang cukup besar untuk ambisimu. Maka dunia terlalu kecil untukmu." Setelah itu, Philippus membelikan kuda itu untuk Alexander. Alexander menamai kuda itu Bucephalus, yang bermakna kepala lembu. Bucephalus akan menjadi teman perjalanan Alexander dalam penaklukannya sampai ke India. Ketika Bucephalus mati akibat usia tua menurut Plutarchus, karena sudah berusia 30 tahun, Alexander menamai sebuah kota sesuai nama kudanya, Bucephalus. Masa remaja dan pendidikan. Ketika Alexander menginjak usia 13 tahun, dia membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, maka ia pun mencari guru. Beberapa calon gurunya antara lain Socrates dan Speusippus, penerus Plato di Akademi Plato. Pada akhirnya Philippus menawarkan pekerjaan itu pada Aristoteles yang menerimanya. Philippus memberikan kuil para nimfa di Mieza
sebagai ruang belajar mereka. Sebagai imbalan atas pengajarannya, Filipus kemudian bersedia untuk membangun kembali kampung halaman dari Aristoteles di Stagira yang pernah dihancurkan olehnya. Filipus merepopulasi kota itu dengan cara membeli dan memerdekakan para bekas warga yang sempat menjadi budak, atau dengan mengampuni para warga yang berada di pengasingan. Mieza menjadi sekolah asrama bagi Alexander dan anak-anak bangsawan Makedonia lainnya, misalnya Ptolemeus, Hestion, dan Cassandros. Banyak murid di sana yang belajar bersama Alexander, yang kelak akan menjadi sahabat dan jenderalnya, atau yang lebih sering disebut sebagai rekan di Mieza. Aristoteles mengajari Alexander dan kawan-kawannya pengobatan, moral, filsafat, agama, logika, dan seni. Berkat ajaran Aristoteles, Alexander menjadi berminat pada karya-karya Homeros, terutama Ilias. Aristoteles memberi satu salinan Ilias pada Alexander yang selalu dibawanya dalam kampanye militernya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini di channel Dark Ice Dimension. Semoga informasi tentang kehidupan dan prestasi Alexander the Great dapat memberi kita wawasan baru. Teman-teman juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar teman-teman tetap mendapatkan konten-konten menarik seperti sejarah dan budaya di masa mendatang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.